Bros Nakama, gimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Pada video kali ini, kita akan membahas alur cerita yang ada pada One Piece chapter 1063. Dimana pada chapter ini, Oda kembali menampilkan sosok Yonko Kurohige yang diceritakan ingin mengambil buah iblis milik seseorang. Dan ada juga informasi mengenai lanjutan cerita cover story perjalanan Germana Pool 6 yang tentunya tidak kalah mengejutkannya. Sebelum masuk ke pembahasan, Mimina akan mengulas sedikit cerita One minggu lalu. Chapter 1062 membahas tentang petualangan Luffy dan krunya di pulau masa depan. Saat itu, Luffy, Jinbei, Chopper, dan Bonnie bertemu Vegapunk dalam wujud robot pasifista. Dan diketahui juga bahwa Vegapunk membuat 6 buah robot yang khusus ia gunakan untuk membantunya dalam mengerjakan penelitian. Di lain tempat, anggota CP0 yaitu Kaku, Lucy, dan Stacy sedang menuju ke Pulau Egghead untuk mengakhiri hidup Dr. Vegapunk. Apakah pada chapter ini Dr. Vegapunk akan benar-benar dilenyapkan? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas One Piece chapter 1063. Pada halaman depan, kita akan melihat cover story perjalanan Germana Pool 6 yang memperlihatkan keadaan kota coklat di Pulau Kakao yang sudah tertutupi oleh es. Nampak ada mantan Sweet Commander bajak laut Big Mom yaitu Cracker yang juga ikut membeku. Di situ juga ada Broly yang sedang menangis sambil mengatakan bahwa puding telah diculik. Pasti kalian sudah mengetahui orang di balik penyerangan di kota coklat ini kan? Ya, benar sekali, pelakunya 99% adalah Kuzan yang diketahui sudah beraliansi dengan bajak laut Kurohige. Kemungkinan besar Kurohige menyuruh Kuzan datang ke Pulau Kakao untuk menculik puding agar Kurohige bisa menggunakan kekuatan mata 3 puding untuk membaca poneglyph. Sebenarnya, Oda Sensei sudah memberikan kita sedikit clue tentang peristiwa penculikan puding ini. Kalau kalian ingat, pada cover story chapter 1046, di situ diperlihatkan warga Pulau Kakao yang menjadi panik akibat kehadiran 2 orang yang saat itu masih diperlihatkan siluetnya saja. Dan pada cover story berikutnya, kita diperlihatkan kalau Reizu dan Ichiji sedang menyusup ke tempat di mana Yonji dan Niji disekap. Kalau kita pikir secara logika, tidak mungkin Reizu dan Ichiji menampakkan diri mereka terang-terangan di hadapan warga kota coklat. Pasti mereka akan dengan mudah ketahuan dan akan langsung ditangkap oleh Katakuri dan adik-adiknya. Dan benar saja, banyak sekali yang terpedaya dengan cerita yang Oda Sensei buat. Oda Sensei sengaja menampilkan cerita yang dianggap memiliki alur yang sama, padahal dijalankan oleh 2 kelompok yang berbeda. Hingga membuat kita semua berpikir kalau siluet karakter yang ada di cover story chapter 1046 adalah Reizu dan Ichiji. Padahal itu adalah Kuzan dan salah seorang komandan bajak laut Kurohige. Pasti Kurohige sangat membutuhkan kekuatan mata 3 puding, karena diketahui kalau ia juga sangat berambisi mendapatkan One Piece. Menurut perkataan Big Mom, suku mata 3 adalah salah satu suku yang memiliki kekuatan spesial di mana mereka bisa menerjemahkan tulisan di poneglyph menggunakan mata ketiga mereka. Sejauh ini, orang yang mampu membaca poneglyph dan diketahui masih hidup hanyalah Nico Robin seorang. Puding sendiri sejauh ini masih belum dikonfirmasi kalau ia sudah bisa membangkitkan kekuatan mata 3 miliknya. Seperti yang kita ketahui, suku mata 3 akan bisa membaca tulisan di poneglyph jika kekuatan mata 3 mereka sudah bangkit. Mimin rasa puding saat ini masih belum bisa menggunakan kekuatan mata 3-nya. Entah dengan cara apa Kurohige nantinya akan membagikan kekuatan mata 3 puding. Lanjut ke alur cerita utama. Chapter minggu ini akan berjudul Keluargaku Satu-Satunya. Luffy, Chopper, Jinbei, dan Bonnie mengganti pakaian mereka dengan alat khusus buatan Vegapunk. Luffy, Chopper, dan Bonnie diperlihatkan menggunakan pakaian yang futuristik dengan berbagai fitur-fitur canggih di dalamnya. Sedangkan Jinbei terlihat seperti menggunakan pakaian pantai khas negara Hawaii. Vegapunk sengaja memberikan pakaian canggihnya itu agar Luffy dan lainnya bisa menyesuaikan diri mereka dengan lingkungan yang ada di Pulau Egghead. Saat mereka berempat berkeliling di Pulau Egghead, tiba-tiba mereka bertemu dengan Kuma. Dia terlihat berbeda dari pasifista Kuma yang sering kita lihat. Kali ini pasifista Kuma menggunakan seragam polisi, memakai kacamata hitam, dan memiliki bahu robot yang terlihat lebih sangar dari pasifista biasa. Ketika pasifista itu melihat Luffy dan yang lain, ia langsung menyerang mereka seolah-olah mengira Luffy dan yang lain adalah penyusup. Luffy berniat melakukan serangan balik, tapi saat akan menyerang, ia dihalangi oleh Bonnie.
Bonnie mengatakan kalau Kuma adalah ayah kandungnya dan satu-satunya keluarga yang ia miliki saat ini. Pada scene ini, kita akan diperlihatkan masa lalu mereka di mana Kuma yang terlihat masih sangat muda sedang menggandeng Bonnie kecil. Pada chapter ini, tidak akan ada info mengenai kondisi Zoro dan yang lainnya selama terpisah dengan Luffy. Bagi kalian yang penasaran dengan wujud asli Dr. Vegapunk dan permintaan Zoro kepada Vegapunk, nampaknya kalian harus menunggu beberapa chapter lagi. Setelah ini, cerita akan berpindah ke tempat di mana Law berada. Kondisi Law saat ini bisa dibilang sangat apes karena ia harus bertemu dengan Kurohige dan beberapa anak buahnya. Kurohige menyergap Law saat ia sedang berlayar menuju ke suatu tempat. Yonko Kurohige membawa beberapa komandan kapalnya untuk menangkap Law. Di antaranya ada Jesus Burgess, Vandoger, dan Doki yang menaiki Stronger. Dan akhirnya, pada chapter ini kita diperlihatkan tentang kekuatan kru Kurohige yang sebenarnya. Semua kru Kurohige telah dikonfirmasi memakan buah iblis. Mari kita bahas kekuatan 3 komandan bajak laut Kurohige yang ikut dalam melakukan penyergapan kepada Law. Jesus Burgess memakan buah iblis paramecia Riki Nomi yang memberikannya kekuatan super melebihi kekuatan orang pada umumnya. Dengan kekuatan buah iblisnya itu, ia dapat mengangkat benda-benda besar dengan mudah dan memiliki kekuatan pukulan yang sangat dahsyat. Vandoger memakan buah iblis tipe paramecia Wapu-Wapu Nomi yang membuatnya dapat berteleportasi atau menteleportasikan orang lain ke suatu tempat. Melihat dari posisinya yang merupakan seorang penembak jitu, Mimin rasa kekuatan dari buah iblis Vandoger ini tidak terlalu cocok dengan keahliannya dalam menembak. Tapi itu hanya opini Mimin semata, karena kekuatan dari buah iblis Vandoger juga belum diperlihatkan secara penuh. Tapi tiba-tiba Mimin kepikiran kalau mungkin sebenarnya Vandoger tidak terlalu hebat dalam menembak. Ia justru menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk menteleportasikan peluru tembakannya agar tepat ke arah musuhnya. Kalau kalian perhatikan, Vandoger seringkali menggunakan kacamata bidik di kepalanya. Apakah ia menggunakan kacamata bidiknya itu untuk dapat melihat posisi musuhnya dalam radius yang jauh agar ia bisa menteleportasikan pelurunya tepat ke arah sasarannya? Tapi balik lagi, itu hanya teori Mimin semata. Pada chapter ini diketahui juga kalau Doki dan kudanya yaitu Stronger ternyata sama-sama memakan buah iblis. Doki memakan buah iblis Shiku Nomi yang membuatnya mampu menginfeksi musuhnya dengan sebuah penyakit. Ia juga mampu memanipulasi hormon dan mengubah jenis kelamin seseorang seperti yang dilakukan oleh Ivankov. Sedangkan Stronger memakan buah iblis bertipe Mythical Zoan Uma no model Pegasus. Masih belum ada informasi valid mengenai wujud sebenarnya dari Stronger. Apakah ia benar-benar seekor kuda yang memakan buah iblis, atau sebenarnya ia adalah seorang manusia yang selalu muncul dengan wujud Pegasusnya? Lanjut lagi ke cerita utama, saat Law dikepung oleh bajak laut Kurohige, ia berniat untuk kabur ke pulau terdekat guna menghindari bentrok dengan Kurohige. Tapi sayangnya, rencana Law itu berhasil dibaca oleh Vandoger. Ia pun dengan cepat menteleportasikan Jesus Burgess ke pulau yang ingin dituju oleh Law. Dan kekuatan super miliknya, Burgess mengangkat seluruh gunung yang ada di pulau itu dan melemparnya ke arah Law. Law dapat dengan mudah menghindari serangan Burgess dengan menggunakan Rom. Tiba-tiba, Kurohige dan Doki datang dengan menaiki Stronger. Doki langsung menyerang Law dengan kekuatan buah iblisnya. Law terlihat berubah menjadi seorang wanita untuk sesaat. Sebelum akhirnya, Law berhasil mematahkan kekuatan buah iblis Doki dengan haki miliknya. Law mengatakan bahwa haki yang kuat dapat membatalkan serangan buah iblis. Law juga mengatakan kalau ia telah belajar banyak hal dari pertempuran melawan Kaido dan Big Mom. Kurohige muncul di hadapan Law seraya bertanya-tanya siapa dari 3 kapten yang meninggalkan Wano Kuni yang akan ia temui lebih dulu. Dari perkataan Kurohige ini, apakah ia memang berniat untuk menyergap para kapten yang telah mengalahkan Kaido dan Big Mom? Kemungkinan besar Kurohige memang berniat untuk mengambil buah iblis milik Luffy, Law, dan Kid guna meningkatkan kekuatan bertempur para krunya. Di halaman terakhir, kita akan melihat Kurohige dan Law yang sudah siap bertarung. Kurohige mengatakan kalau Law pasti memiliki salinan rope poneglyph milik Kaido, dan ia akan mengambil semua rope poneglyph yang didapat Law. Dengan penuh percaya diri, Law mengatakan pemenang mengambil segalanya. Dan itulah review manga One Piece chapter 1063. Minggu depan tidak libur. Apakah buah iblis OPP Nomi milik Law akan jatuh ke tangan Kurohige?
Atau lo berhasil melarikan diri dan menghindari bentrokan dengan Kurohige dan krunya? Jangan lupa tinggalkan opini kalian di kolom komentar ya.